Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali lagi dengan saya Yosep Priangga Mukti. Kali ini saya sedang berada di Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Ponorogo. Asal usul Desa Ngumpul, Kecamatan Balong. Pada zaman dahulu kala, tempat ini adalah hutan belantara. Kemudian pada masa Mbah Reso Yudo, beliau merubah hutan menjadi rumah dan sawah. Kemudian pada zaman Pangeran Diponegoro, dari Balai Desa Ngumpul ini ke timur dibabat oleh Mbah Trunojoyo. Kemudian Balai Desa Ngumpul ini ke barat dibabat oleh Mbah Hasan Bakri, anak dari Mbah Yahudo Nglorok. Kemudian perapatan Ngumpul ke barat yang babat adalah Mbah Madiman atau Mbah Menggung. Makanya organisasi yang ada di situ, organisasi pemuda, namanya organisasi Putra Menggung. Kemudian untuk Dukuh Wotan dibabat oleh Mbah Reso Yudo dari Jonggol Jambon dengan istrinya. Kemudian dibabat lagi oleh Mbah Ki Ageng Guru. Kemudian dibabat oleh Mbah Ronomejo. Kalau Mbah Ronomejo ini besannya Mbah Eko Drono. Mbah Eko Drono ini cucunya Mbah Reso Yudo yang babat Wotan tadi. Karena yang bagian sini Balai Desa ke timur ini adalah utaranya Desa Ngeraket dan Dadapan, makanya disebut Dukuh Ngumpul Lor. Kalau sini ada balai desanya, pusat pemerintahan, namanya Dukuh Krajan. Kalau bagian situ Balai Desa perapatan Ngumpul ke utara, Dukuh Sobo, karena sering digunakan untuk sobo, berkumpul. Kemudian situ bagian Ngeraket dan selatan sungai disebut Ngembak, karena daerahnya embak, sering berlumpur di musim hujan. Karena Mbah Madiman Menggung itu ketika babat dukuhnya itu dikabeh nih, makanya disebut Ngabeyan. Sementara Ngabeyan ke utara, ke timur itu sangat sempit wilayahnya. Utaranya sudah Poko, selatannya sudah Sumberjo dan Ngeraket, makanya disebut Tempel. Kemudian Ngumpul bagian barat dan utara disebut Bobrok. Yang babat adalah Mbah Sucitro atau Mbah Satrio Rejo dan anak beliau satu-satunya yaitu Mbah Troyudo. Karena setelah dibabat langsung ditempati atau dibroi, makanya diberi nama Bobrok. Lah mereka semua 7 orang tersebut selalu berkumpul di malam hari di rumahnya Mbah Hasan Bakri dan tidak pernah satru atau bertengkar. Makanya desanya disebut Desa Ngumpul. Karena Mbah Trunojoyo ini selalu menjaga kerukunan, menjaga supaya tidak pernah satru, makanya disebut Mbah Jogo Satru. Maka hari ini kami akan ziarah ke makam 7 orang pembabat Desa Ngumpul. Makam Mbah Trunojoyo atau Mbah Jogo Satru, pembabat Dukuh Ngumpul Lor. Terlihat sini makam masyarakat dan makam kepala desa. Lurus ke selatan udah Desa Ngeraket dan Desa Dadapan. Wilayahnya sangat luas guys, sampai Desa Beringinan sampai Desa Sedarat. Pohon yang cukup besar.
masih bersama Mas Yosep, YouTuber andalan yang ngumpul, ya. Iya. Iya. Ini adalah salah satu masjid di Desa Ngumpul Balong Ponorogo, yaitu Masjid Al-Fatah yang berada di Dukuh Kerajaan Desa Ngumpul, tempat masyarakat melakukan sholat Jumat. Nah, sekarang kita akan datang ke rumah salah seorang kepala desa Ngumpul, yaitu Mbah Lurah Parwoto. Ini adalah rumah Mbah Parwoto, salah satu lurah Desa Ngumpul yang sudah lama wafat. Beliau tercatat lurah Desa Ngumpul paling lama. Ini rumah anak beliau. Ya, dan ternyata di barat rumah Mbah Lurah Parwoto adalah rumah salah satu pendiri Desa Ngumpul, yaitu Mbah Kasan Bakri atau Serut Perkutut. Mbah Kasan Bakri ini ketika wafat dimakamkan di dalam rumah beliau. Nah, terlihat ini sawah yang sangat luas, dan itu makam beliau yang sebelumnya adalah rumah beliau, sehingga nanti terlihat di situ hanya ada satu makam karena konon beliau sampai wafatnya belum sempat nikah. Ya, kita berjalan dulu ke makam Mbah Kasan Bakri. Ini adalah makam dari Mbah Troyudo, anak dari Mbah Sucitro atau Mbah Satrio Yudo. Assalamualaikum ala diyari minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Mbah Sucitro atau Mbah Satrio Yudo memiliki saudara kandung Mbah Ali atau Mbah Enggot yang babat Desa Jonggol. Dan menurut beberapa sejarawan, Mbah Satrio Yudo ini akhirnya pindah ke Jonggol, sementara anak beliau yaitu Mbah Troyudo dan ke-9 anaknya dimakamkan di area ini. Jadi sini ada 10 makam ya. Makam Mbah Troyudo, kemudian makam anaknya Mbah Griojoyo, dan makam 9 cucunya ya. Maaf, bukan anak ya, cucu. Karena Mbah Troyudo hanya punya 1 anak dan 9 cucu. Babat Desa Ngumpul, lingkungan Bobrok, Dukuh Wetan, Mbah Troyudo bin Citro atau Satrio Yudo. Makam dari Mbah Reso Yudo yang berasal dari Jonggol, Jambon, Ponorogo. Jadi Panembahan Senopati Raja Mataram punya anak di Selawung namanya Joyonegoro. Joyonegoro punya anak di Ngluning namanya Mbugel Kesambi. Mbugel Kesambi punya anak di Jonggol namanya Mbah Nurmat. Mbah Nurmat punya anak di sini namanya Mbah Reso Yudo. Walaupun beliau bukan anak tunggal ya. Lah Mbah Reso Yudo ini punya anak Eko Dongso. Eko Dongso punya anak Eko Drono. Eko Drono inilah yang menjadi besan Mbah Rono Mejo. Nah, ini terlihat makam beliau, dan ini makam keturunan beliau.
Ini adalah salah satu makam dari keturunan beliau, Mbah Yahman bin Kromodrono. Ini adalah makam dari Mbah Jaki bin Yahman bin Kromodrono. Mbah Kromodrono itu salah satu menantunya Mbah Eko Drono. Ini adalah lingkungan ngembak, karena ketika musim hujan sering embak atau becek. Nah, ini adalah makam dari Mbah Madiman Menggung. Beliau tidak menikah sampai wafatnya dan tinggal di selatan sungai. Ketika beliau wafat, beliau dimakamkan di rumahnya. Ini dulu hanya ada satu rumah. Sini sawah semua, dibabat oleh satu orang, Mbah Menggung. Kalau bagian sini ke selatan juga ini dibabat oleh Mbah Rahmat. Pohon beringin yang keramat tidak boleh ditebang. Usianya udah lebih dari 200 tahun ya. Karena Mbah Menggung datang ke sini ya 1800-an.